Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk Baik. menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Otto Hasibuan menanyakan kepada dokter saksi ahli dari pihak jaksa terkait kemungkinan racun cyanida baru disuntikkan ke jenazah Mirna setelah 3 hari diformalin. Otto menunjukkan bukti bahwa 70 menit sebelum diformalin, hasil pemeriksaan jenazah Mirna adalah negatif cyanida. Bagaimana mungkin cyanida tiba-tiba ada setelah 3 hari? Pertanyaan ini membuat perdebatan yang cukup serius antara Otto dengan saksi ahli dari pihak jaksa. Berarti tidak sesuai dengan jumlah lethal dosis yang mematikan itu. Ya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini, Kalau lihat lethal dosisnya ini, ya. mematikan nggak? Ya, saya ngerti. Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya. Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. Iya. Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara terserah. Iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Ya, Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. Baik. Itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya. Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? Sama seperti saya dengan Izin yang mulia. sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli Izin ya. untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gitu. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu bisa kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya, yang bukan saya yang periksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya. Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. Makanya saya tegaskan, tapi bapak masih terus saja begitu. Ya saya bertanya. Ya, maka saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mungkin dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Ya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa, karena tidak ada proses. Ya. Karena Ya. orang mati. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk Baik. menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Itu Oke. keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu kan. Gitu kan? Besar ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan, Ya, ilmu, ya. bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan
baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati, sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut. Baik. Ya. Jadi saudara mengatakan kalau hanya melihat hasil laboratorium dari dalam tubuh saja, Iya. kesimpulan saudara tadi tidak bisa ditentukan sebab matinya, Ya. ya kan? Dan 0,2 itu juga jumlah mematikan. Iya. Tapi saudara ahli menjelaskan karena ada keterangan yang lain, Iya. maka saudara menghubungkannya, kan begitu Siap, Pak? Kan siap, gitu. siap, Itu. siap. Tapi nggak usah tanya gitu loh. Iya, iya. Karena nanti kan akan kita tanya nanti ahli yang lain itu Iya, apa siap. yang dia ngomong. Ya, siap. Begitu Pak kan? Iya. Jadi artinya dalam hal ini saudara dengan melihat yang saudara dengan ilmu yang saudara gunakan, Iya. dengan pengetahuan saudara, Iya. berdasarkan pemeriksaan tubuhnya, Iya. termasuk empedunya, Iya. urinnya, hatinya, ya Iya. itu tidak bisa menentukan matinya korban ini. Iya. Kan begitu. Nah, soal nanti apakah saudara kan katanya kan diterangkan oleh ahli, Orang lain, iya. kan gitu. Iya. Nanti kita tanya, Iya. benar enggak Iya, keterangan iya. itu? Siap. Karena kan saudara mengatakan bahwa itu pasti karena ada barang yang masuk. Iya. Nah, nanti kita cek Iya. apakah betul jumlah itu masuk. Kan begitu Ya, Pak siap. kan? Iya. Karena berbeda soalnya kan? Iya. Karena faktanya 0,2, jaksa mengatakan lethal dosisnya tadi malah 2,5 miligram. miligram, nggak cocok gitu loh. Iya. Jadi kalau 0,2 aja ditemukan SITs apa adanya begini, nggak mati di korban. Kan Iya, begitu Pak ya? iya. Tapi Mungkin- Bapak juga mesti ada di dalam pemikiran Bapak bahwa korban ini sudah 3 hari. Nah, sekarang gini, dengan 3 hari itu kan jadi kemungkinan kenapa? Iya. Dengan ada 3 hari Dimasukkan itu. dimasukkan formalin, Iya. kan menjadi akurat nggak jadi pemeriksaan ini jadi? Iya. Kan tidak kan? Bisa nggak akurat kita, kan jadi kemungkinan kan jadinya kan? Atau pertanyaan saya bertanya lah, dengan adanya formalin dalam tubuh, Iya. apakah akurasi pemeriksaan ini lebih baik atau tidak? Jadi begini, di dalam konsep pemeriksaan racun dari prosedur kedokteran forensik, itu tempat-tempat yang paling banyak menyimpan itu adalah lambung. Kalau dia menggunakan secara oral, kalau suntik itu di hepar biasanya. Itu tempat-tempat itulah yang kita ambil untuk mendeteksi. Nah, kalau di lambung ada, walaupun sedikit, yang seharusnya tidak ada pada lambung itu bisa. Tetapi kalau dia dimasukkan setelah itu juga tidak mungkin karena tidak ada luka-lukanya. Tidak menyebabkan luka. Tidak menyebabkan luka. Itulah yang tadi saya katakan bahwa pada orang-orang yang sudah mati dimasukkan racun ke dalam tubuh, tidak ada reaksi tubuh karena korbannya sudah mati. Nah, kita lihat di sini bahwa makanya saya juga memeriksa PA-nya, patologi anatomi, untuk melihat bahwa ini memang terjadi namanya antemortem, sebelum mati. Nanti ada juga yang postmortem. Ya, jadi banyak sekali dulu waktu zamannya racun orang suka minum serangga, itu sering sekali orang sudah dibunuh terus dia masukkan. Tapi kita lihat ternyata itu tidak ada tanda-tanda reaksi di dalam tubuhnya. Secara toksikologi ada, tapi ini ada, memang ada, tapi bukan pada waktu dia masih hidup. Jadi matinya sebetulnya dia dibekap, pakai bantal waktu itu. Jadi seperti itu. Baik, saya bertanya lagi. Tanda-tanda seseorang mati karena cyanida itu apa saja yang ada dalam tubuh? Ya, Jadi bukan di luar tubuh. iya. Umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau Iya. di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Ya, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini.
menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya, Tapi standarnya, standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama tadi hanya itu saja, bahwa